Muslim apa Kristen? Oh, nggak ada suara. Silakan Bang Jerry kalau mau membantah narasi Ustaz Sugi atau mau bertanya kepada keislaman, silakan. Bagi saya sih nggak ada masalah. Ya, Anda mau mengakui mau tidak mengakui ya nggak ada masalah. Ya, bagi saya peristiwa penyaliban itu ada dan kejadian itu nyata dan itu sudah dijawab oleh Bambang Nurseno. Ya. Cuma ceritanya si Mang Siur, Bang. Dalil yang Anda buat satu-satu ngomong. Kalau Anda intelektual satu-satu ngomong. Boleh. Ya, kita bukan mau berdebat kusir, enggak. Karena you bicara tentang iman orang. Ya. Semua yang you bicarakan itu semua sudah dicatat dan kami sudah tahu dari Bambang Nurseno. mau apa sebenarnya kalau you memang hebat, you coba tanding sama Bambang Nurseno itu dulu. Suruh ke sini Bambang Nurseno debat dengan saya. Berani saya. Gimana sih ini? You debat sama yang ahli. Ya. Oke, siap. Kapan kita temukan dengan Bambang Nurseno? Kapan Anda bisa menemukan saya dengan Bambang Nurseno? Bambang Nurseno atau sama Esra Soru? Aduh, Esra Soru kabur. Semua sudah kami tahu. Esra Soru kabur lawan saya. Di luar peristiwa udah satu-satu kita bicara. Dari tadi lu ngomong. Kalau you tampil sama orang yang awam, nampaknya you lebih hebat gitu. Kalau sama Kristen yang awam, you sepertinya hebat. Cuma begini. Tapi bagi saya, satu-satu bicara. Satu-satu bicara. Dari tadi kamu udah ngomong, gantian orang ngomong, gantian. Nggak, dengar dulu bahwa peristiwa nggak ada dengar. Tadi saya membawa Yohanes 18 ayat 4 dan seterusnya. Di situ yang mau menangkap Yesus adalah penjaga-penjaga yang disuruh oleh imam-imam. Menurut Lukas 22 ayat 52 dan seterusnya, yang mau menangkap adalah imam-imam itu sendiri. Mana yang betul? Oke, gampang, semua pernyataanmu itu gampang jawabannya secara umum. Ya udah dijawab. Oke? Jawab. Ambil contoh dianalogikan begini. Ya udah jawab. Dengar, ya oke, tunggu dulu. Oke. Perspektif penulis itu berbeda-beda, tapi peristiwa itu ada. Satu contoh. Kita analogikan. Peristiwa penangkapan para jenderal PK yang dibunuh peristiwa revolusi. Itu jenderal bisa jawab kan? Contohnya, ini gimana? Kami ini ngambil contoh. Kalau pertanyaan saya simpel. Dengar dulu. Yang mau menangkap imam-imam atau yang penjaga yang disuruh imam? Jawab. Nggak usah kemana-mana, nggak usah muter. Makanya dengar dulu. Muter. Bentar, Ustaz Sugi, bentar, izin Ustaz Sugi, bentar. Gas aja, nggak usah muter. Bang Jerry. Imam atau penjaga? Bentar, izin Bang Jerry, sebentar Bang Jerry, saya tertibkan dulu Ustaz Sugi. Silahkan Anda bertanya tentang Islam atau Anda mau menyangkal tentang penyaliban. Hatuha sama Bang Juma, silahkan. Buka mute-nya. Silahkan. Muter doang bisanya, aduh. Ahi Sugi ini keilmuan Bibelnya luar biasa yang tiap hari semakin perkembangannya sangat pesat sampai Kristen semuanya hampir keteteran dibuatnya, gila. Gurunya siapa dulu dong, Bang Juma ya gitu loh. Ya Karim. Hampir punah Kristen. Nggak ada yang keteteran. Gurunya siapa dulu, Bang Juma gitu. Tidak ada yang keteteran. Analogimu itu gampang. Sampai orang Kristen itu bingung mau ngomong apa gitu ya kan. Lu pengen aja sama coba gua satu-satu bicara. Sampai orang ngomongnya itu sudah terbata-bata gitu. Seperti kamu tuh Zuma, saya sudah lihat kamu tumbang di mana-mana. Masya Allah. Saya sudah dengar kamu tumbang di mana-mana. Ini luar biasa. Jadi ya. nggak usah cerita, satu-satu bicara. Satu-satu bicara. Saya salut pendalaman Bible-nya luar biasa, data-data Bible dihafal. Sementara kalau kita lihat orang Kristen itu mulutnya ngomong cuma kayak pantat ayam, tapi kosong. Memang betul-betul Ahi Sugi ini luar biasa, Masya Allah. Inilah kalau umat Islam ya. Bukan Al-Quran, bukan Bible, semuanya dimakan. Wah gila. Sementara Kristen hanya bisa cup-cup kosong. Cup-cup kosong, nggak paham Bible. Padahal saya cuma sambil tiduran gini ya. Padahal setahu saya Ahi Sugi itu cuma sambil tidur-tiduran. Baring-baring. Ya naik kepanasan gitu loh. Gila memang ini. Gimana teman-teman tidak ngamuk, lapor sana lapor sini karena kepanasan, takut mualaf semua, gila.
Nah benar lah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada Bang Dokter Rahman, ini udah lama gak ketemu nih. Assalamualaikum Bang Dokter. Ten, naik lagi Ten, sini Ten, naik lagi. Yang cerdas yang naiknya ya, yang cerdas jangan Tadi naik. kenapa dia turun? Itu tadi uji mental aja sampai dia turun jatuh. Takut atau apa? Udah framing langsung kabur. Bang Juma katanya kalah debat di mana-mana katanya. Ya gak apa-apa. Gak masalah. Padahal banyak yang mualaf karena nonton debat Bang Juma, itu yang benar. Jejak digital itu nggak bisa dibohongi. Betul. Ya kalau saya menang terus kan kasih nanti gereja tutup. Ayo umat cukur, naik umat cukur. Yang cerdas ya umat cukur. Iya, kalau semuanya gereja tutup lalu hama babi siapa yang habisin? Kasihan tadi. Racun sekarang itu susah, mahal lagi. Sementara hama babi itu berkembang setiap saat di hutan. Nah, kalau tidak ada pembasmi babi ya gimana toh? Jadi tetap harus ada komunitas bom-bom, harus masih ada. Oh, jadi pembasmi babi itu bukan obat, bukan pupuk, tapi manusia ya Gurunda ya? Ya kan mereka suka itu makanan. Oh, oke. Yesus memasukkan setan ke dalam perut babi. Ini luar biasa. Mereka justru memasukkan babi ke dalam perut mereka. Sekaligus berarti sama iblisnya dimasukkan ke perutnya ya Gurunda? Wallahu alam bisawab. Lah kan iblis dimasukin ke babi, babi dimakan sama mereka. Dok, kalau dong makannya makan babi sama iblis. Kalau dulu ya sama Nabi Sulaiman, iblisnya itu kan kadang menyatakan diri, menampakkan diri, diperintah-perintah kemudian oleh Salomo kan gitu ya. Nah, sejak setannya itu kemudian dimasukkan ke dalam babi, nggak ada lagi tuh penampakan setan. Penampakan setannya sekarang melalui manusia. Iya kan ya? Setannya berkeliaran menyesatkan pengajaran para nabi. Sulaiman tadi juga Bang Juma. Nah Ya itu kan? dia makanya. Itulah luar biasanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau setan itu menyembah nggak makhluk gondrong ya setan? Ini jujur, saya serius nanya. Nyembah tapi pura-pura. Oh gitu. Ya, Iblisnya gitu nyembah gitu. ngerasukin orang dulu lah biar nampak tipuannya. Oh. Iya. Oh, kayak yang Kenapa itu saya bilang itu hanyalah sebuah tipuan? Karena ketika cuma berduaan, iblis nggak takut sama Yesus, bahkan diotong-otong, ya kan, dipindah ke bumbungan bait Allah, potong lagi, naik ke gunung. Jangan menolak. Kita bahas ini aja, limbat yang rambutnya gondrong. Apain bahas agama mereka? Ini limbat ini dengar-dengar kalau dicukur rambutnya pakai gunting nggak bisa katanya ya. Serius kayak itu? Iya benar, nggak mempan kalau nggak perlu cukur sama gunting, nggak mempan. Kalau guntingnya ini Ratu Entok yang potong, bisa nggak? Bisa, tapi harus pinjam dulu ke Raja Asyur itu gunting cukurnya. Wah parah ya. Sakti bener orang itu, sakti betul. Sakti berhenti. Iya kan ya? Sakti Mandraguna itu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini adalah apakah Nabi Musa sembahannya itu gondrong kan gitu? Saya jadi penasaran. Saya baca ulang lagi literasi-literasi yang saya baca sama-sama kuliah
filsafat Islam, filsafat umum, ilmu Riyadus Shalihin, Kitabul Maram, Bulughul Maram, Safinatun Najah. Tapi saya tidak temukan para nabi terdahulu itu sembahan mereka itu berupa burung merpati atau makhluk atau manusia gondrong, itu nggak ada saya temukan. Di mana saya bisa dapat itu ya? Adanya komunitas yang menyembah di mana sembahannya itu memang jelas nyata tertulis berambut panjang. Setahu saya dari kecil kalau ada film horor belum pernah kulihat ada setan botak. Tuyul gimana sih? Hah? Tuyul. Itu tuyul beda dong. Iyalah. Selamanya kayak genderuwo. Rambutnya botak atau gondrong itu? Gondrong. Gondrong. Tarsan Betawi? Gondrong. Gondrong juga. Sundal bolong juga sama. Sundal bolong. Bolong kan dia. Cuma yang bolong juga. kalau sundal bolong bukan telapak tangannya, punggungnya gulunda. Oh gitu. Wewe Gondrong juga, gondrong juga. Gondrong gitu. Wewe gombel gondrong. Gondrong juga. Malampir. Giginya yang gondrong bukan? Gondrong. Malampir gondrong juga. Kuyang. Gondrong juga. Apalagi nih? Susana. Gondrong juga. Si manis jembatan botak. Semanis jembatan Ancol. Gondrong juga. Suster Ngesot. Gondrong sama. Mbak Kunti. Gondrong. Alamak. Kalau di tempat saya itu Parakang gondrong juga. Nah, ini yang saya tidak tahu ini popok. Ini popok gondrong atau botak atau cepak atau kayak mana rambutnya? Nah, kecuali pocong nggak nampak rambutnya itu nggak jelas itu pocong. Nah, yang bahaya nih pocong ini. Vampir gondrong. Vampir gondrong juga. Gondrong. Oh gitu. Berarti Suster Ngesot, kemudian genderuwo, Mak Lampir, siapa lagi? Susana, Sundal bolong. apa lagi? Sundal bolong, apa lagi? Wewe gombel. Ya, gombel. Malampir. Tuh, ya, logika si Taufik itu sama semua gondrong Sama itu sama. Hah? Satu circle itu semua ya? Iya. Oh. Yang aneh gini, Anggi, kemarin saya kan gini biasa kan. Cukur. Ada cewek, wah Kristen naik kan. Kau menghujat Tuhan kami Yesus. Oh berarti Tuhannya Kristen udah berubah jadi si Atok ya? Jangan monolog, jangan bahas agama orang, nggak bagus. Ya, Kita bahas aja kuntilanak. Bang, kalau nggak gondrong kan nggak serem bang. Kalau dicukur rapi nggak serem, kurang serem bang. Oh gitu. Nah ini yang bahaya ini. Ada nggak pernah lihat film setannya Kribo? Nggak ada. Gondrong semua. Kalau setan-setanan film setan Afrika, setannya rambutnya gimana? Belum tahu, belum pernah lihat. Gondrong tapi kriwil. Ininya kayak ini. Itu maksudku. Itu maksudku. Ada yang ketinggalan tadi. Grandong juga gondrong. Oh grandong gondrong juga. Gigi-giginya Iya. gondrong ya, Sir, ya. Siapa? Gigi-giginya gondrong kalau grandong. Oh iya. Ini sekarang lagi viral ini laki-laki gondrong ini. Saya rencana saya nggak mau potong rambut juga saya ini. Selama 1 tahun aja udah gondrong saya ini. Wiro Sableng juga gondrong betul. Ya Iya kan, sablang ya? tapi sablang itu sedeng gulunda gini. Sablang itu. Hah? Sablang itu sedeng kayak gini. Oh, Sableng itu juga gondrong. Yalah pokoknya kalau di kami di Makassar ini kan ada istilah maju gondrong, mundur botak.
Tapi kalau di Betawi itu jadi lawakan, gigi lu gondrong kalau orang Betawi. Oh gitu. Ya, Ini gigi lu kayaknya gondrong. bagus kalau kelihatannya ini bagus kalau apologet Islam Indonesia lakinya gondrong semua. Iya. Ya kan ya? Gimana dong? Kita kompak gondrong nggak nih? Boleh? Iya. Hah? Boleh? Kompak gondrong Boleh kita. ya? Iya. Boleh. Nanti saya bikin ininya gondrong loper. Gitu ya? Iya, gondrong loper. Ajak Pak Lamsen ikut gabung di API yuk, biar dia gondrong juga. Cuma ada yang ketolak nanti nggak bisa jadi anggota API. Bang Ian rasanya Siapa tuh? botak nggak bisa gondrong dia. Ih, bagus kalau Bang Ian yang gondrong, bagus. Bagus. Jadi pinggir-pinggirnya aja kan. Tapi yang bagus itu Pak Desugi megaloman, udah dia gondrong, rambutnya berapi lagi, rambutnya berapi itu Botak gondrong. lagi? Enggak. Luman gondrong. Iya, tapi rambutnya berapi itu, ada keluar api rambutnya. Iya, 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 iya. Bagus juga ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Bang Duta masih belum ngantuk Bang Duta. Ya, ini lagi trending topik ini apa sekarang? Belum, bentar lagi paling. Yang trending topik ya cukur kau. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Luar biasa Indonesia kita ini ya. Disangkanya bakal aja. menang kali mereka tulis sangkanya. Sampai viral yang komen juga di bawah. Rekod. Ada yang lucu loh, yang ya, video yang saya kirim ke grup, ada nggak yang nonton? Yang di API Pusat itu, ketawa saya tadi sendiri nonton. Ada yang demo menuntut siapa kemarin Ratu Eto untuk dipenjarakan, ya kan? Wah, teriak penjarakan ya, dan seterusnya. Sekarang PT-nya beda, gara-gara tidak dibayar. Oh, itu bayaran. Iya, gara-gara nggak dibayar protes dia. Ada Lalu dibohongin katanya, dibohongin, disuruh demo, dijanji mau dikasih donasi, tidak ada, bohong. jangan-jangan itu yang demonya Muslim lagi nggak tahu, dibohongin juga. Ya, tapi kulihat ada juga yang pakai jilbab, tapi biasanya kan pakai jilbab itu kan bagi mereka biasa. lucu aja. Dia Bunda nuntut. Nora juga ya dilaporkan ya. Iya, Bunda Bunda Nora Nora. katanya. Iya, dilaporkan juga. Ya bebas sih. Parah. Mau laporkan siapapun bisa, laporkan saya boleh, silakan aja. Tapi kita diskusi berarti ya, offline, diskusi offline berarti kita. Bagus lagi diskusinya di kantor polisi, ya kan ya, bagus itu. Lebih keren lagi nanti debatnya di gedung pengadilan, di ruangan pengadilan, debat sama pengacara mereka. Iya, iya, iya. Hakimnya ntar bingung, ini yang benar yang mana ini katanya, yang gondrong apa yang botak nih? Mudah-mudahan pengacaranya paham Bible sih. Kalau menurut saya sih nggak ada pengacara yang paham Bible. Ini maksudnya Agi. Iya, iya. Besarin lucu ini. Siap-siap tertawa ya, semuanya tertawa. Ulang, Ahi, ulang. Dan menyuruh saya. Ya, ini kami mau juga sentuh ya. Jadi kami cukup mau bikin laporan untuk sesat tiga yang telah menipu saya secara langsung dan menyuruh saya untuk mengiming-iming donasi yang membawa masa saya. Jadi saya tidak mau ambil pusing. Kau Satika dengan
Jawab perbuatanmu. Kau telah menghancurkan semua anggota sini. Woi bayar woi, kasihan itu emak-emak woi. Bayar woi. Emak-emak disuruh demo nggak dibayar. Bayar woi. Lucu. Sartika. Semua Kapolda. Ya, ini kami mau juga sentuh ya. Nah, udah Bang Sasugi itu yang di awal. Ayo coba teman-teman yang di bawah komen yang banyak. Bayar woi. Ternyata. Bayar. Aduh, lucu juga ini, lucu. Bagaimana ceritanya? Kok mau melapor orang, sementara ya memang keadaannya kayak gitu. Lebih parah lagi kalau Ahisugi yang bereaksi, karena mukanya memang seperti Tuhan mereka, tapi bawahnya itu loh yang bahaya. Kayak pacul. Gak tahu malu ya, udah dicukur nggak mau bayar lagi. Kayak pacul. Kayak pacul punya Ahisugi tuh. Mukanya memang bule sih, bule. Gondrong juga, tapi bawahnya kayak pacul. Ini Ahisugi terpaksa harus keluarkan duit banyak ini, karena kayaknya yang kayak gitu-gitu tuh bayarnya mahal, belinya mahal. Ahisugi harus beli minimal 5 untuk dibawa ke persidangan. Itu kalau per orang diiming-imingi 300.000 kali 100 orang itu udah 30 juta. Ada nggak duitnya itu? Enggak, maksud saya bukan itu, Kang. Nanti Ahisugi pesan, ya kan, mau beli yang kayak gini, ya kan ya. Terus yang pesan namanya Sugi Kristologi. Penjualnya ini apa ini? Kok laki-laki pesan kayak gini? Gila. Nanti Ahisugi bawa ke persidangan, ke pengadilan atau kantor polisi, itu pakai apa bungkusnya? Daun pisang? Hah? Daun pisang bungkusnya atau ditaruh di mana itu barang? Aduh Pak. Jangan nanti macam lontong, jangan kayak lontong nanti. Nggak, masalahnya bukan itu Bang. Saya yang pikirkan itu Tuhannya sepotongnya pohon pisang. Gimana ceritanya? Yang sepotong mau dihargai karena Tuhannya saudara kita, gambaran Tuhan saudara kita. Tapi yang dibawanya itu kayak mana? Mau disimpan di koper terlalu berharga, mau ditaruh di kresek juga terlalu menghina. Gimana dong? Ahisugi gimana dong? Aduh sakit. Maksudnya yang itu. Maksudnya yang gambar saya tunjukkan itu. Iya, kan Anda akhi harus pesan sebagai barang bukti, mau ditanya nanti di sana. Iya, apakah apa ini gitu Tuhan kamu saudara? gitu ya? Kan gitu. Mana ada saudara ada yang kayak gitu, terus tubuhnya dan kakinya menyatu. Kayak mana ceritanya? Mantras yang gue tanya. Ahisugi kan harus pesan dulu ini itu. kan kita tunjukkan dulu wajahnya kan. Ini Tuhanmu. Oh iya, Ya. coba kita lepas daun pisangnya kan. Ini Tuhanmu. Ya. Hah? Bubar pengadilan, bubar kabur semua petugasnya, jaksa semua kabur, kaget melihatnya. Aduh. Sudah begitu ada sekelompok orang lari dari belakang ke depan. Apa yang dia lakukan? Sujud ke lantai. Ternyata dia sujud sama patung yang dibawa oleh Ahisugi. Oh, mama Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kenapanya? Berarti Yeremia. Ratu Entok ini hebat Gurunda, udah ngebongkar si gondrong, ngebongkar yang bisa pula baca? demo bayaran. Ahi, Yeremia 23 nomor 3940, ada nggak yang mau baca? Bacain dong. Apa Gurunda? Yeremia. 23. Bentar, saya buka dulu ya. Semoga Yeremia. saya tidak lupa ya. Yeremia 23 berapa? Nomor 3940. Yeremia 29. 29 atau 23?
Enggak ada tadi, Aki berapa? 23 kayaknya, Hi. Nomor 40 atau 3940. 40. Oke. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Ya. Loh, kok tertawa? Ya itu akibat daripada nabi palsu. Baca nomor sebelumnya yang terkait dengan nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu dari Yerusalem, aku akan memberikan racun, akan pengikutnya akan dipermalukan dan seterusnya. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Mampus sudah kau. Menderita batinmu kan, siksa kau kan. Siapa suruh? Oten bubar, bayar, woi, bayar. Mau dicukur mau bayar. Merasa yang gotai, parah. Coba saudara saksi, ini yang dari Riau, maju ke depan. Ya, duduk. Apa kesaksian saudara yang bisa kemudian membantu terdakwa untuk meloloskan diri dari dakwaan yang ada? Wah, Aisugi naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Kristolog, mantan bupati di Mesir Timur, kota terkecil di Kairo. Datang ke sini menggunakan kapal perahu sampan untuk kemudian melakukan persaksian dengan membawa barang bukti, sekaligus dengan satu pertanyaan. Yang pertama, saya meminta kepada saudara-saudara yang merasa non-muslim di ruangan ini untuk berdiri. Berdiri satu-satu, katapak. Pak Bom telat datang ya kan ya, dikiranya pintu itu terkunci, didobrak pintu, ternyata tidak terkunci, ini yang terlempar dia langsung di depan hakim. Satu-satu lah. Diseruduk semua orang, diseruduk semua orang, wartawan juga diseruduknya kan. Akhirnya dia paling depan. Yang tadinya dia baru datang harusnya antrian paling belakang, dia di depan ngos-ngosan. Akhirnya dia yang ditanya, ini siapa mukanya kayak gini, Grundong mukanya kayak gini. Oh enggak, lebih parah lagi. Ini siapa ini? Dari agama mana? Saya non muslim Pak. Ya udah kau berdiri situ, atur napasmu. Ditanyalah sama Aisugi. Dibuka pelan-pelan. Menurut saudara, ini karikatur siapa? Wah, Pak Bom dengan semangatnya teriak, karikatur Tuhan kami. Tepuk tangan semuanya. Katapak. Hening. Aisugi juga kan orang Makassar bilang domba kisike dek tuh amal lagi. Takut dia, takut jangan sampai saya dikeroyok ini di gedung persidangan ini. Dibukalah Aisugi pelan. Deng. Perempuan-perempuan yang ada di dalam ruangan berlarian keluar. Orang semua pada kaget. Ada apa? Kenapa ibu-ibu yang sudah tenang. Apa yang terjadi? Ternyata Aisugi dibalik itu, patungnya dibalik karikaturnya, kepala di bawah, kakinya di atas. Hakim mengatakan, Pak Sugi Kristolog, ya, yang mulia, tadi karikaturnya mana? Ini enggak, tadi enggak begitu. Ya ini Pak, tadi tidak begitu, jangan kurang ajar. Lah ini Pak, Aisugi lemparkan. Ini lihat sendiri, ternyata. Allahu Akbar, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini betul-betul persidangan yang paling kocak. Setelah Ustaz Sugi datang, Bang Handi Gurunda bawa karikatur juga. Ini yang benar fotonya. Pas dilihat, kok mau kasih logika, ini bukan foto itunya. Salah bawa foto Bang Handi. Saya mau foto. Aduh, parah. Masya Allah.
Siapa yang salah? Aku atau dia? Dia yang gali lubang, dia yang jatuh sendiri. Bundir. Dia yang bikin, dia juga yang buat, dia juga yang tersinggung. Dia yang bentuk Tuhannya, dia juga yang gambar. Dia juga yang menghina kita yang dilaporkan. Kitabnya sendiri yang menghina kok. Bukankah alam telah menyatakan sungguh kehinaan bagi laki-laki yang berambut gondrong. Gondrong. Aduh. Jangan yang berambut panjang. Jangan menolong. Bahas yang lain aja. Bahas logika si gondrong, logika. Itu kalau si logika pakai kalung salib lalu kita suruh pangkas, itu menghina Kristen enggak ya? Kalau si logika yang enggak lah Ustaz Sugi. Si logika mah enggak pasti lolos. Bibelnya diinjak sama si logika digini-gini seperti maksud saya kalau lolos logika, dia kan gondrong tuh, lalu dipakein salib lalu kita suruh pangkas weh, cukur weh, jangan kayak cewek kau gitu. Kira-kira dilaporin enggak ya kita ya? Ada caranya biar nggak dilapori, Sasugi. Kayak Paul Jang tuh bilang tukang sampah gitu nggak dilapori. Oh enggak ya? Nah, Paul Jang kan bilang tukang sampah di rumah saya dulu di Indonesia, nggak dilaporin kan? Gini, saudara-saudara yang saya kasihi, saat kejadian si logika menginjak Bible, ada nggak pendeta atau debaters atau orang Kristen yang mengutuk perbuatan logika ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Berarti cuman Bang Suma aja sendiri gitu? Iya, betul. Iya. Saya waktu itu memerintahkan kemudian sekretaris API untuk segera melayangkan surat mengutuk perbuatan logika telah menginjak Bibelnya saudara Kristen. Berarti cuman saya dong ya? Cuman kita ya? Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Sampai-sampai dia dendam sama Bang Suma kan ya, gara-gara surat yang kita layangkan mengutuk keras perbuatan menginjak Bible. Nah ini kita umat Islam peduli, dan kita umat Islam kemudian mengutuk keras perbuatan logika yang menginjak Bible. Anehnya, kemana orang-orang yang melapor Ratu Ento sekarang ini? Hah? Kemana kira? Kemarin istriku ngomong, logika itu minta uang 15 juta di labnya sama Oh hotel. gitu. Iya. Istriku ngomong, Mas, itu kok logika minta duit 15 juta gitu. Ya. Bahaya juga Bukan, ini Ustaz ya. Sugi bukan minta ke hotel. Gini, saya nonton itu waktu dia sama Bang Faruk kemarin. Dia minta ke Bang Faruk, minta 15 juta. Kalau dikasih, dia nggak bakal menghujat lagi Islam dan Bang Jumat. Itu. Begitu. Oh gitu ceritanya. Iya gitu. Saya nonton. Tanya Bang Faruk. Jadi nggak ada lagi cerita yang dia karang-karang saya perintahkan ninja Bible itu, nggak ada lagi nongol cerita itu. Nggak ada. Iya. Yang saya dengar Lina Wijaya mau melaporkan Bang Suma karena menginjak baju kaos. Ya, saya ucapkan aja alhamdulillah dan terima kasih ya. Kalau itu Anda anggap bisa mengangkat marwah agama Anda, silakan aja. Silakan. Saya juga dong dilaporin kan, ya saya yang ngeludahin. Ya itu dia makanya. Nah, laporin dong. Silakan.
itu hak Anda untuk melapor. Kantor polisi tidak akan mungkin menutup pintu. Silakan aja. Justru video penghujatan Lina Wijaya terhadap Islam ada di saya Gurunda buktinya. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu penyesat dan Islam itu menyembah iblis. Masih ada di saya. Dia monolog loh itu. Monolog ya? Monolog gitu. Ada di saya videonya. Jangan dilaporkan. Kita kan ajaran kasih. Kita tunggu aksi berikutnya. Aksi dari Lina Wijaya dan teman-teman. Tapi kalau saya sebagai umat Islam, saya sebagai, misalnya nih ya, saya orang Kristen, atau saya pelapor lah ceritanya ya. Kenapalah saya tidak melaporkan kemarin orang yang menginjak Bible saya, alamatnya lengkap, tinggalnya di mana, ya kan ya? Ini kelihatan sekali ada sentimen. Orang suruh cukur orang yang ada di foto yang belum tentu ya 99,10% itu bukan anak Maria, tapi dilaporin. Orang yang nginjak Bible nggak dilaporin. Aneh sih. Malah berpeluk kasih sama mereka justru. Malah dijadiin anak angkat mereka itu si penginjak Bible itu. Iya. Ya Bang Dio. Iya. Ya, kenapa Bang Dio? Ini apa ya? Selamat malam semua ya. Ya, Malam Bang. Bang Juma ya. Ya. Siap. Oke. Saya Kristen juga sih Bang. Ya, saudaraku silakan. Senang juga sih kalau misalnya kasih dengan abang atau diskusi. Salah satu penggemar Iya. juga. Alhamdulillah. Oke. Ya. Dari video-video yang sebelumnya saya sudah simpan sih di galeri Bang Juma gitu. Cuman saya mau tanyakan tadi. Iya. Oke ya. Kita diskusi sederhana gitu ya. Silakan Bang. Injil yang langsung aja Bang Juma ya. Ya, Oke, kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi lah. silakan. Injil yang ditulis oleh Warakah bin Naubal itu sama nggak dengan Injil Yesus itu, Bang? Kalau misalnya salah, dia kan penulis katanya nih, penulis Injil itu Warakah bin Naubal. Yang dia tulis ini dapat dari mana Injilnya gitu? Karena Injil ini sudah ada gitu. Itu Anda dapat referensi dari mana Warakah nulis Injil? Ya, gimana? Dapat referensi dari mana Warakah nulis Injil? Putus-putus suaranya. Dapat referensi dari mana Warakah bin Naubal itu menulis Injil, Bang Dio? Iya, saya baca di Al-Quran dan Duh, Ibnu di Katsir. Al-Quran mana cerita tentang Warakah? Nggak ada Bang, kalau di Al-Quran bahas Warakah itu nggak ada. Oh, entar aku ambil ininya, ambil datanya bisa, Pak? Boleh, ambil lah. Oke, ya. Nanti kalau misalnya salah kan bisa dikoreksi. Bang Juma kan lebih paham ya. Sabar. Aku cinta. Kamu cinta buatan Indonesia. Bayar. bayar. Semangat kali ya. Udah di mana pula? Nggak ketemu lah bukunya, biar aku cari dulu.
Kalau di Al-Quran itu nggak ada, Bang. Nggak ada itu. Iya. Yang kami tahu, kalau berbicara mengenai Waraka ini ya, dia adalah seorang nestorian boleh dibilang. Iya, Keluarga dekat daripada istri baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian termasuk orang yang hanif, artinya yang lurus. Lurus di sini mendudukkan ajaran Nabi Isa atau Yesus dalam iman Kristen sebagai nabi dan rasul. Iya, stop Bang. Itu Isa sama Yesus sama nggak menurut Bang Juma? Sebenarnya kalau Isa itu dihilangkan khususnya di Kristen Indonesia, misalnya tak ada Nabi Isa, maka Yesus ini akan menjadi seorang tokoh yang hampir fiktif. Kenapa? Ini di Kristen Indonesia ya. Karena Nabi Isa lah yang kemudian memperkenalkan istilah Alkitab, istilah Allah. Ya, itu dari Al-Quran semua. Di mana Nabi Isa menyeru tentang Alkitab, menyeru tentang kenabiannya, menyeru tentang kerasulan, menyeru tentang Allah. Nah, jadi kalau berbicara apakah Yesus dan Nabi Isa itu sama, dalam cerita beda. Beda, itu pasti. Tetapi ketika kita berbicara mengenai sumber di mana oknum ini berada dan mengajar, maka dia adalah oknum yang sama. Jadi Isa mengajar di tengah-tengah ahli kitab, kemudian beliau lahir tanpa ayah, diberi hikmat kenabian, beliau adalah hamba Allah, lahir dari seorang perawan, dan kemudian dia menjadi pengajar bagi Bani Israel, lahir tanpa ayah. Nah, rupa-rupanya di Kristen juga seperti itu. Islam datang mengajar tentang Nabi Isa, Al-Quran datang mengajar tentang Nabi Isa, untuk kemudian memberitakan tentang keadaan Nabi Isa ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel. Ditolak oleh kaumnya, selain ditolak, juga kemudian dibuatkan makar. Apa itu? Dibuat bagaimana cara kemudian supaya Nabi Isa ini dicelakai. Nah, tidak hanya sampai di situ. Nabi Isa-nya diajarkan oleh mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, ini Al-Quran datang untuk menyampaikan berita kejadian tersebut. Nah, Islam Kristen itu kemudian bertemu. Ternyata benang merahnya kita bisa dapatkan. Al-Quran mengatakan, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kemudian kepada mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Rupa-rupanya Kristen datang menyembah manusia yang pernah datang sebagai nabi di tengah-tengah Bani Israel. Artinya nyambung. Yang dikatakan oleh Al-Quran berarti Yesus di dalam pendalaman keagamaan Kristen. Seperti itu, Bang. Oke, stop Bang. Maaf Ya. Bang. Gini Bang. Silakan. Informasi yang seperti itu tentunya dapat dari sumber yang bisa dipercaya, kan seperti itu. Betul. Dari sumber itu dari mana Abang Juma dapatkan gitu. Kalau misalnya dari malaikat Jibril, tentu sudah berbeda lagi ceritanya. Karena begini Bang Juma. Saya lihat video Bang Juma, mungkin sudah banyak juga mengalami Alkitab itu kan. Kalau dalam Alkitab, baik itu malaikat berbicara kepada Adam, baik berbicara kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daniel, dan seterusnya, dia berbicara, akulah malaikat. Selalu mengatakan bahwa dia adalah malaikat yang sama, bernama itu. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran ini, waktu wahyu diturunkan kepada Nabi, malaikat itu tidak pernah dikatakan bahwa dari Allah gitu. Dia memberikannya, jadi berbeda gitu. Dari mana dia mendapatkan cerita Injil ini? Kalau memang dari Tuhan yang sama, kenapa nggak sama?
Misalnya gini, kalau misalnya aku dapat pesan dari Bang Juma, membawakan satu arsip untuk membawakan ke satu negara, dan Bang Juma memerintahkan yang satu lagi untuk membawa ke negara yang satunya, kami membawa sumber yang satu gitu. Tapi ini kenapa berbeda gitu? Oke, boleh saya jawab? Langsung aja Bang Juma, nggak apa-apa, langsung. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Ketika Al-Quran menarasikan wahyu dari Allah kemudian terkait penyampaian cerita atau kisah tentang Nabi Isa, apa kata Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Berarti Roh Kudus yang mewahyukan tersebut tidak mesti memperkenalkan diri, wahai Nabi Muhammad, aku adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah untukmu. Tetapi kemudian qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah, bagaimana tentang Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim? Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada mereka Bani Israel, sembahlah aku, jadikanlah aku Tuhan selain daripada Dia yang telah mengutus aku. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni, jadikanlah aku dan juga ibuku sembahan dua Tuhan selain daripada Tuhan yang telah mengutus aku. Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Nah, poinnya di mana? Ketika Nabi Isa ditanyai oleh Allah perkataan demikian, Nabi Isa berkata, aku tidak berkata-kata apapun yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu dulu kuncinya. Ternyata di dalam Yohanes 12:49 Yesus sendiri berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Dia yang telah mengutus aku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu intinya di situ. Nah, ketika Anda mengatakan kenapa tidak sama antara Injilnya orang Kristen yang adalah Bible dengan yang diuraikan oleh Al-Quran, rupa-rupanya ketidaksamaan itu muncul. Jawabannya disebabkan karena Bible, kitab kanonik, itu hanya hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenali. Sedangkan Nabi Isa berkata dalam Al-Quran, aku tidak berkata selain apa yang menjadi hakku. Di dalam Yohanes, menurut penyelidikan Yohanes, dia mengatakan Yesus ini berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang menjadi hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti uraian Nabi Isa dan ucapan Yesus sama. Bagaimana dengan Lukas? Bagaimana dengan Markus? Bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan kitab Petrus? Bagaimana dengan surah-surah Paulus? Rupa-rupanya surah-surah ini, itu Yesus tidak memberikan legitimasi kepada kitab-kitab tersebut. Dan Yesus tidak pernah mengenal penulis-penulis kitab-kitab tersebut. Artinya, kalau Anda menilai Al-Quran dengan menggunakan Bible, gak nyambung. Karena Bible bukan Nabi Isa punya, bukan Yesus yang punya. Sedangkan kalau kita melihat uraiannya, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya, ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah muridnya, Nabi Isa menyampaikan perkataan-perkataan. Tidak ada murid yang menulis, tidak ada murid yang menghafal. Tidak ada murid yang menulis, tidak ada murid yang menghafal. Lalu dari mana kitab kanonik ini? Contoh ya, Markus dituliskan tahun 64 sampai 67. Matius dituliskan tahun 66. Ada yang mengatakan tahun
80-an kurang lebih. Petrus dituliskan tahun 65. Ada juga yang mengatakan dituliskan tahun 81 sampai 96. Kalau Yohanes sudah jelas tahun 40 sampai 140. Kalau Lukas tahun 62. Ada yang mengatakan ditulis tahun 80 sampai tahun 85. Kitab Wahyu jelas itu ditulis tahun 90 sampai tahun 100. Lalu dari mana mereka dapat materi-materi ini? Yesus tak ada. Sebelum Yesus terangkat ke langit, firman telah kusampaikan semuanya menurut tulisan Yohanes. Berarti dari mana narasumber menuliskan Lukas, kisah para rasul, Wahyu, bla 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 dan seterusnya? Ternyata bukan dari Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lukas, aku berkata-kata sesuai dari diriku sendiri, sesuai dengan apa yang kuterima, sesuai dengan apa yang kutemukan, sesuai dengan apa yang kuselidiki. Begitu juga penulis yang lain. Jadi, ketika kemudian Al-Quran berbicara, itu dari Roh Kudus. Nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Yang maha melihat adalah Allah, yang maha mendengar adalah Allah, yang maha menyaksikan adalah Allah. Jadi ketika pemberitaannya dari Allah langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pasti akurat. Tetapi Lukas menulis, Markus menulis, Paulus menulis. Dari mana kita bisa mengatakan itu akurat? Mereka menulis puluhan tahun setelah Yesus. Mereka tidak maha menyaksikan, mereka tidak maha melihat. Jangankan menyaksikan, melihat pun tidak. Jangankan maha mengetahui, sedangkan mereka menuliskan jauh setelah Yesus tak ada di bumi. Lalu gimana dong? Al-Quran mau disingkirkan dengan menggunakan tulisan-tulisan wartawan? Oh, tak mungkin. Yang benar adalah pemberitaan Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Nabi Muhammad tidak pernah membaca Torah, Nabi Muhammad tidak pernah membaca Injil. Tapi kenapa kemudian pemberitaan-pemberitaan ini muncul di dalam Al-Quranul Karim? Jawabannya, karena wahyu datangnya dari Allah melalui pemberitaan Roh Kudus. Demikian. Ya, Bang Dio, dibuka mute-nya Bang Dio. Bang Dio. Kan gini Bang, itu kan di dalam Lukas, di dalam Lukas 1 ayat 1 itu kan diterangkan itu. Bentar ya, biar aku bacakan itu Bang. Silakan. Biar aku bacakan dulu Bang. Seperti yang dikatakan Bang Jumat tadi, sumber-sumbernya katanya tidak akurat itu apa ya? Nah, antara coba nanti Bang Jumat bahas ini ya. Katanya kan tidak akurat nih. Lukas 1 ayat 1 ya, Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula saksi mata. Saksi mata Bang Juma ya? Iya. Jadi kenapa Bang Juma mengatakan bahwa tidak akurat? Atau Bang Juma coba selesaikan dulu. Oke, baik. Begini saudaraku. Ketika kemudian ada kejadian yang terjadi, kita jauh dari kejadian ini dan kita mencari titik poin daripada keakuratan pemberitaan. Maka mata rantai pembawa berita harus sampai kepada sumber. Itu pasti. Ini kalau kita mencari kebenaran. Bukan hanya sekedar percaya aja atau menganggap sesuatu itu ya hanya angin lalu saja. Tapi ketika berbicara mengenai keautentikan sebuah pemberitaan karena hal yang penting untuk kita ketahui, apalagi masalah iman, ketika keliru, maka kita hancur. Karena ini iman. Iman berbicara mengenai akhirat selamatnya seseorang. Nah, sekarang kita lihat Lukas 1 yang Anda bawa. Theophilus yang mulia. Pertanyaan pertama, siapa Theophilus ini? Siapa Theophilus ini? Kok dia lebih duluan mulia? Theophilus ini siapa? Pernahkah Yesus menyebut nama ini? Pernahkah Yesus mengenal orang ini?
Dan yang penting Anda tahu, ternyata Lukas disusun oleh Lukas hanya untuk seorang bernama Theophilus, bukan untuk orang lain. Bacakan kepada saudara. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Analisa ilmiahnya kemudian adalah pernyataan Lukas itu sendiri. Apa itu? Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Kalau kita ingin mengkaji secara ilmiah, maka kita harus menghadirkan semua tesis yang dihasilkan dari penyusunan berita yang terjadi tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Mana berita-berita itu, peristiwa-peristiwa apa saja itu, dan siapa orang yang banyak ini yang berusaha menyusun berita-berita tersebut. Itu satu. Yang kedua, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka ini siapa? Masalah muncul kemudian. Mereka ini adalah dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa mereka itu dan apa kesaksian-kesaksian mereka? Sejauh mana kebenaran kesaksian mereka? Siapa yang memiliki kedudukan otoritas untuk mensahkan kesaksian mereka bahwa itu benar atau salah? Yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki, sekarang Lukas menyelidiki. Kapasitas dia sebagai penyelidik itu apa? Hasil penyelidikannya itu disebut apa? Siapa yang memerintahkan melakukan penyelidikan? Apa tujuannya dia kemudian melakukan penyelidikan? Apa orientasi dia melakukan penyelidikan? Kedudukan hasil penyelidikannya ini disebut apa? Sertifikat, tesis, skripsi, atau apa? Yang keempat, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Mengambil keputusan untuk apa? Kedudukannya apa? Hakim, jaksa, imam, rabi, Mesias kah dia? Presiden kah dia? Gubernur kah dia? Atau dia adalah jaksa? Sehingga dia harus mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagi seseorang bernama Theophilus. Yang kelima, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Siapa yang menjadi kredit poin plusnya untuk mendudukkan bahwa penyelidikan, susunan, hasil penelitian, dan juga peristiwa dan cerita yang disusunnya dengan teratur ini adalah betul-betul benar. Saudara, kalau menggunakan metodologi Al-Quran untuk mengkaji kitab Lukas ini, mohon maaf, saya harus mengatakan, jangankan duduk menjadi setara dengan ayat suci Al-Quran, untuk duduk sebagai hadis dhaif, lemah pun tidak bisa. Dia hanya bisa duduk setara dengan hadis maudhu, palsu. Kenapa palsu? Pertanyaan-pertanyaan saya tadi, dari mana Lukas tahu? Siapa saksi-saksi? Apa kesaksiannya? Apa hubungannya dengan Yesus? Saksi ini pernah bertemu dengan Yesus? Di mana dia pernah bertemu? Siapa yang melihatnya bertemu? Apa ucapan mereka? Apa tanggapan Yesus? Apa ucapan Yesus? Apa tanggapan mereka? Apa perintah Yesus? Apa jawaban mereka? Itu semua unsur harus terpenuhi supaya Lukas bisa duduk sebagai pemberita yang memiliki sanad sahih dari sang sumber. Tapi sejauh saya belajar, pendeta-pendeta belajar, pastor-pastor belajar, mahasiswa sekolah teologi belajar, tidak ada intrik yang kemudian menjadi asas pembenaran secara logika dan akal sehat berdasarkan ilmu, bahwa Lukas ini betul-betul adalah pemberita yang akurat, sumbernya bersumber dari Yesus. Ada? Sama sekali tidak ada. Inilah yang terjadi saat sekarang. Lalu bagaimana
Bagaimana saudara Kristen itu bisa beriman, percaya kepada kitab Lukas? Karena dogma, karena doktrin, karena turunan, karena bapaknya, karena kakeknya, karena buyutnya, secara turun-temurun, baik kepercayaannya, prosesi keagamaannya, makanan yang mereka makan, cara ibadah mereka, Tuhan yang mereka sembah, semuanya klop, sehingga menutup kemungkinan untuk mereka belajar selayaknya umat Islam, mengkaji, mentadaburi, meneliti kemudian kebenaran daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mereka seketika bulat menelan, beriman, percaya, tanpa mereka mentadaburi lebih awal. Itulah yang terjadi sekarang. Tak ada pendeta yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara ilmiah dihasilkan daripada paparan kita membaca Lukas 1 ini. Tidak kena juga sih, nggak nyambung. Oh, nggak nyambung. Tadi kan Lalu sudah dikatakan. tolong sambungkan dulu, saksi mana yang memberikan kemudian cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa yang menjadi rujukan referensi tulisan Lukas. Sebutkan satu nama. Saksi mata kan Yesus. Ya, sebutkan namanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana itu tertulis? Di dalam kitab Matius, Lukas itu kan kitab orang. Matius kalau kita baca, Bung, dari Matius 1 hingga sampai Matius 28 pun tidak akan pernah Anda temukan nama Lukas di dalamnya. Silakan Anda tunjukkan. Di dalam Matius mencatat semua pasal. Dalam Lukas mencatat semua pasal dia. Enggak, ini dia ceritakan mengenai kesaksian kan. Sama seperti ketika Anda bercerita kepada saya, Bang Suma, ya, aku mendengarkan di Jakarta itu akan dibangun tower tingginya 1000 lantai. Dari mana informasinya? Dari kesaksian-kesaksian orang yang ada saya temukan di Jakarta. Saya percaya begitu aja. Maka pasti saya sebagai orang intelektual pasti kutanya, siapa yang bersaksi di sana? Lah kalau cuma mengatakan banyak saksi, siapa saksinya? Apa kemudian kosakata kesaksian tersusun menjadi pemberitaan itu? Inilah yang dialami oleh kitab saudara. Putus, benang merah tidak ada sampai kepada murid Yesus. Jadi 12 murid semua tidak saksi. Mana kesaksian 12 murid? Di mana tertulis itu? Itu aja dulu. Itu pada waktu Yesus mengatakan, kamu adalah saksi sampai ujung bumi. Itu udah saksi mereka, 12 rasul. 12 murid, saksi kenabian, saksi pengajaran. Sekarang yang tertulis dalam narasi Lukas itu dihasilkan dari mana? Dari saksi. Mana benang merahnya? Benang merah. Mana benang merahnya? Itu kan sudah jelas gitu. Misalnya kalau Bang Juma bersaksi gitu, apakah perlu ditampilkan lagi saksi pendukung Bang Juma? Kalau memang Bang Juma sudah cukup saksi, itu gimana sebenarnya maksudnya? Ya, ini mungkin cukup saksi. Mungkin saksinya Lukas ini ada jutaan, mungkin. Makanya dikatakan di sana banyak orang menyusun suatu berita, banyak orang. Tapi nah sekarang inilah yang informasi seperti itu. Sekarang kalau Anda membawa berita ke kantor polisi, Pak, di situ banyak saksi. Polisi membenarkan, oke. Kapan Anda bisa menghadirkan saksi-saksi tersebut? Jawaban Anda, upaya Anda, tindakan Anda apa? Pokoknya banyak, Pak. Siapa? Banyak, Pak, pokoknya. Udah, polisi akan ketuk palu. Orang ini nggak bisa dipercaya. Kalau cuma mengatakan banyak saksi kejadian, ada Pak yang banyak kok melihat, bukan cuma iya siapa? Menyebut nama sekalipun, misalnya yang melihat diantaranya bom-bom yang mana? Tinggal di sini. Coba kau jemput, suruh datang besok. Nah, kesaksian si bom-bom harus seirama dengan narasi yang saudara buat. Kalau tidak, bohong. Nah ini jangankan menghadirkan saksi, jangankan menyebut apa bunyi kesaksiannya, menyebut nama saksi saja kagak bisa. Lalu ini mau dipercaya?
Saya sih no. Kecuali kembali kepada gereja. Kami jemaat gereja Bang Suma, apapun yang terjadi inilah iman kami. Ya sudah, selesai kita. Nah, lalu apa solusinya? Jangan cari solusi. Telaah dulu. Lukas ditulis di mana? Oh, ditulisnya di tanah Yudea misalnya, atau di Galilea misalnya, atau di Yerusalem. Oke, tahun berapa ditulis? Apa kemudian pandangan orang yang hidup tahun sekian? Siapa yang menerima pertama kali pemberitaan ini? Bagaimana upaya mereka untuk menelaah ini? Jadikah buku ini sebagai kitab suci bagi mereka? Ternyata itu juga tidak ditemukan. Nanti buku ini menjadi kitab suci setelah lolos konsili. Makanya kitab ini disebut kitab apa namanya ini? 4 kitab kanonik yang dikanon. Ini kalau tidak lolos kemudian pada saat pengkanonan seperti kitab Filipus, kitab Thomas, kitab Maria, kitab Andreas, kitab Barnabas, kalau dia tidak lolos, celakalah kalau ini firman Tuhan. Untungnya Lukas ini lolos. Kenapa lolos? Karena berkesesuaian dengan iman kepercayaan orang Romawi kuno. Kok bisa? Yes. Karena nanti di Lukas 2 telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud, lahir Tuhan. Nah, itu cocok dengan orang Yahudi enggak? Tuhan yang lahir? Tidak. Cocok dengan siapa? Cocok dengan imannya orang Roma Yunani yang suka nyembah-nyembah dewa. Maka buku Lukas ini lolos kemudian. Makanya buku Lukas tidak menjadi kitab suci bagi orang Yahudi. Padahal katanya yang ditulis ini kesaksian-kesaksian tentang Yesus, keyahudiaan Yesus, ya, ketaatan Yesus, cara ibadahnya Yesus. Tapi kenapa enggak jadi tolak ukur bagi orang Yudaism? Justru menjadi tolak ukur bagi orang Roma yang sebelum ada Kristen, mereka lebih dulu sudah menyembah dewa-dewa. Ya, saya sih mengatakan kalau saudara Kristen ini belajar Bible, pasti ada potensi untuk ya minimal agnostik. Kalau dia benar-benar peduli dengan keselamatannya, insya Allah sampai kepada hidayah. Saya bukan mau menyatakan hal yang berlebihan, enggak. Itu fakta. Itu fakta yang ada di tengah-tengah kita. Orang yang mendalami Bible dengan akalnya, pasti mereka akan sadar, ini enggak dari Yesus ini. Apalagi melihat ada revisi, dirubah-rubah, meninggalkan bahasa aslinya. Ini bagaimana kita bisa tahu terjemahan lama yang benar atau terjemahan baru kah yang benar, biskah yang benar atau yang mana yang benar? Karena tidak disertakan dalil-dalil yang aslinya. Hanya terjemahan ke terjemahan. 3 tahun ke depan direvisi lagi, 3 tahun direvisi lagi. Gimana ceritanya bisa mengetahui ini benar, ini salah, oh ini sudah benar, ini masih keliru. Sementara tolak ukurnya sudah tak ada. Apa tolak ukurnya? Tulisan yang pertama. Tulisan Lukas pertama pun tolak ukur Lukas menulis ini apa? Membenarkan tulisannya oleh siapa? Yesus ada campur tangan dengan kitab ini? Ternyata nggak ada. Jadi semuanya kita kembalikan kepada akal kita masing-masing. Mudah-mudahan jawaban saya ini kemudian bisa menjadi acuan saudara untuk memperdalam lagi Bible. Karena Bible kalau kita kaji, Bible akan memuntahkan kemudian ya fakta yang tertuang di dalamnya berdasarkan dengan akal dan juga iman yang saudara-saudara Kristen pegang hari ini.
Ya, Bang Dio, dibuka mute-nya Bang Dio. Bang Dio. Silakan bantah Bang Dio. Ya, saya nambahin sedikit aja Bang. Sebelum saya Iya, turun. silakan. Jadi begini Bang Bang Dio Goto, ya, silakan. begini, Bible yang Anda pegang sekarang itu kan sebenarnya apa? Awalnya kan memang dari penjelikan Lukas ya. Kalau abang tahu siapa itu Tevelius itu kan bapak